Hei, wanita kampung. Kenapa makanannya kamu bawa masuk? Hah? Awas kamu nanti kalau saya beli makanan enak, enggak bakal dibagi. Teriak mama di balik pintu. Aku tak peduli apapun yang akan mereka katakan. Berkat makanan ini dan melihat keserakahan mereka, rencana baru jadi bersarang dalam otak. Mulai besok akan ada serangan perlahan agar kelak jantung mereka kuat saat menghadapi kenyataan. Hahaha. Tidak akan rame jadinya saat mereka tahu aku seorang CEO dan mereka langsung kompak mati karena serangan jantung. Istri kamu itu agam, lama-lama bisa bikin mama mati berdiri. Udah miskin belagu pula. Kita sombong itu pantas, kamu PNS, lah dia cuma babu tapi udah berani ngelunjak. Aku mendengar makian mama yang dia ucapkan pada Mas Agam di ruang tamu. Aku berjinjit hendak menguping pembicaraan mereka. Neva sudah terlelap, membuat lelahku sedikit berkurang. Wajah gadis kecil itu sungguh menggemaskan. Sayang ayahnya ba asteris asteris I asteris asteris N. Aku juga bosan, Ma. Pengen ganti istri, mana malu lagi sama teman-teman kalau pergi ngajak dia keluar, bisa jadi bahan ketawaan semua orang. Aku tersentak, pantas saja selama ini Mas Agam enggan mengajakku setiap kali ada acara di tempat kerja atau teman sekolahnya. Rupanya dia takut menjadi bahan tertawaan. Aku menyeringai, melirik kartu undangan yang ada di atas meja. Undangan pesta pernikahan salah satu teman kampusnya hari Minggu nanti. Kalaupun kamu tidak mengajakku, dengan senang hati aku akan datang sendiri, Mas. Ah, tahu gitu mama nyuruh kamu nikah sama janda sebelah itu. Kan, mama yang nyuruh aku nyari cewek kampung. Katanya biar gampang dikadalin, bisa disuruh-suruh, uang gaji aku aman mama pegang. Ya udah aku nurut aja. Nikahin Zia anak petani miskin, rumahnya aja kayak gede padahal enggak ada duitan. Emang sampai sekarang uang kamu masih aman mama pegang, cuma belagunya si Zia itu bikin kesel. Kirain cewek kampung bakalan nurut aja, enggak bakal ngelawan. Taunya malah bikin sakit kepala. Oh, ternyata. Setelah bertahun-tahun kini aku tahu alasan Mas Agam memaksa untuk meminangku sampai bersandiwara di depan ayah. Rupanya mereka sengaja mencari perempuan kampung untuk bisa dimanfaatkan sebagai babu gratis. Agar mama bisa bersantai seharian dan Feby yang sudah malas tambah malas. Kalian keterlaluan, maka jangan salahkan aku jika nanti perbuatanku bisa lebih menyakiti kalian. Tadi Bu Nina bilang, dia mirip perempuan mirip Zia di supermarket. Katanya mirip banget, sampai yakin itu si Zia, cuma bedanya perempuan tadi kayak sosialita, baju, tas, berlian semuanya barang mahal. Coba mana mungkin si Zia kayak gitu, enggak masuk akal banget, kan? Aku mendengar suara terbahak-bahak dari ruang tamu, tawa mereka begitu kencang. Apa yang sedang mereka bayangkan sampai sebahagia itu menertawakan aku. Berlian? Aku juga mau beli berlian, Mas. Temen FB aku ada yang nawarin berlian, beliin, ya. Feby tengah merajuk pada Mas Agam. Senyumku makin mengembang, adik iparku begitu bodoh dan gila pada penampilan tanpa takut ditipu. Mama juga mau, masa kamu aja? Mama juga beliin, Gam. Uangnya dari mana? Berlian itu mahal. Kamu tinggal ambil sedikit dari uang pajak, kan bisa. Atur-atur sama kamu, Gam. Yang penting aman, kerjaan lancar. Mama juga seneng biar mata tetangga pada melotot lihat mama pakai berlian. Setuju. Seru Feby lagi. Astagfirullah, demi berlian mereka suruh Mas Agam untuk korupsi? Apa aku berdosa jika nanti uang korupsi itu aku terima sebagai pembayaran berlian yang harganya akan aku naikkan 2 kali lipat? Mulai hari ini aku enggan mencuci sendiri, sengaja membawa baju kotor aku, Neva dan Mas Agam karena dia masih menjadi suamiku ke rumah.
Biar asistenku nanti yang mengerjakannya. Baju Mama dan Feby aku biarkan teronggok dalam mesin cuci yang sengaja aku cabut kabel-kabel dalam mesinnya agar tidak menyala. Mau kamu bawa kemana itu cucian? Tanya Mama saat memergoki aku memasukkan pakaian kotor ke dalam plastik besar. Aku mau bawa ke rumah majikan, jawabku tak acuh. Ngapain dibawa segala? Mau kamu jual? Aku menutup tabung mesin dengan keras. Mama enggak lihat mesinnya rusak? Aku mau sekalian numpang nyuci di rumah majikan. Hah, rusak? Terus kenapa baju Mama sama Feby enggak kamu bawa? Mama membuka tutup tabung dan melihat bajunya masih tertumpuk di sana. Aku itu mau numpang nyuci, Ma. Masa iya semua baju orang di rumah ini aku bawa? Lagian, hari ini Feby enggak ke kampus, kan? Suruh dia aja belajar nyuci. Kamu udah berani nyuruh anak saya? Dia itu calon model, tangannya nggak boleh kasar. Pekerjaan kayak gini itu harusnya dikerjain sama orang kayak kamu. Pokoknya, sebelum berangkat, cuciin dulu baju saya sama Feby pakai tangan. Maaf, Mama. Tugas aku di rumah majikan itu udah banyak, jadi enggak ada waktu buat nyuciin baju Mama sama Feby. Cuci sendiri aja, ya. Senyumku melebar meninggalkan Mama yang merenggut lalu mengumpat panjang kali lebar. Sarapan buat aku mana, Zia? Kamu enggak lihat jam? Ngapain aja kamu dari tadi, jam segini belum bikin sarapan? Cerocos Mas Agam saat aku baru kembali dari belakang. Rumah ini memang mirip Nereka, setiap hari mereka hanya berteriak, memaki dan membuat telingaku sakit. Emang kamu ngasih duit ke aku? Aku kan udah bilang semua bahan dapur habis, beras juga habis, tapi kamu tetap gak ngasih. Ya udah makan angin aja sana. Aku balas meneriakinya. Kamu punya uang, kan? Pakai uang kamu dulu kenapa, sih? Perhitungan banget jadi istri. Mas juga punya uang, kan? Kenapa enggak pakai uang Mas aja dulu? Gaji aku jadi pembantu itu jauh sama gaji Mas jadi PNS. Masa Mas Agam gak malu minta sama istri? Wajah Mas Agam memerah, kalau bukan karena ada panggilan dari tukang bubur di depan, mungkin tangannya sudah melayang ke muka mulusku. Mbak Zia ini buburnya. Aku tersenyum seraya menyerahkan uang 20.000 kepada tukang bubur yang mengantarkan pesananku. Kembaliannya ambil aja. Tukang bubur itu semringah, dia mengangguk lalu pamit pergi. Kok, beli buburnya cuma 2? Buat siapa aja itu? Tanya Mas Agam melihat aku meletakkan 2 mangkuk di atas meja. Buat aku sama Neva lah. Buat siapa lagi? Kamu itu punya suami, Zia. Hardik Mas Agam dengan matanya yang menyalak tajam. Mas, kan punya uang, beli sendiri, dong. Durhaka kamu sama suami. Mas juga zalim sama istri, jawabku tak acuh. Mas Agam mengepalkan tangannya, tapi aku berusaha untuk tak terlihat gentar. Berpura-pura menikmati bubur ayam dengan lahap, sembari sesekali menyuapi Neva yang juga ikut makan. Aku tak sanggup menahan tawa melihat wajah Mas Agam, Mama juga Feby yang menganga menatapku makan. Akhirnya setelah mereka merengek seperti anak kecil, Mas Agam terpaksa mengeluarkan uang dan ikut membeli bubur untuk keluarganya. Aku berangkat lebih pagi sebelum Mas Agam pergi. Semakin lama ada di rumah ini, bisa membuat tekanan darah turun atau naik tiba-tiba. Mas Agam mengibaskan punggung tangannya yang ingin ku kecup. Enggak usah pakai cium tangan segala, cuma mau ngebabu aja, banyak gaya. Dengkusnya sembari membuang muka. Aku menahan gemuruh dalam dada, tanpa banyak bicara aku segera pergi dengan satu tangan membawa bungkusan plastik berisi baju dan Neva yang ada dalam tali gendongan. Kamu tahu si Zia kerja di mana? Tanya Mama yang masih ku dengar dari teras depan. Enggak. Kenapa gitu, Ma?
Cari tahu, Gam. Mama penasaran lihat majikannya, kok bisa baik banget ngizinin si Zia kerja bawa anak, sekarang numpang nyuci juga. Aku hanya tersenyum kecut, membiarkan mereka dengan kecurigaan yang nanti akan aku patahkan saat waktunya tiba. Aku berjalan tergesa menuju ujung jalan untuk naik angkot. Seperti biasa di persimpangan, sopir sudah menunggu. Aku berjalan menghampiri. Pak Benny segera turun dari mobil, dia mengambil plastik besar yang aku bawa lalu memasukkannya ke dalam bagasi. Saat baru akan menaiki mobil, sebuah suara menghentikan pergerakanku. Zia. Itu suara Mas Agam.